Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Selamat merayakan Jumat Agung. Saudaraku, peristiwa yang sangat berbahagia bagi kita sekarang, tetapi sangat menyiksa bagi Yesus pada zaman 1000 tahun yang lalu. Sekali itu derita itu tak terpikirkan karena satu eksekusi yang biadab, yang tidak lazim dilakukan bagi manusia, sekalipun sebetulnya untuk manusia berdosa. Sebab kita punya nurani yang bertentangan dengan pembunuhan, punya nurani yang bertentangan dengan siksaan, apalagi membiarkan seseorang mati tergantung di kayu salib. Nurani kita, sekalipun nurani yang rusak, masih tetap akan ngeri melihat darah tertumpah. Itulah manusia. Tetapi peristiwa sadis itu, karena dosa yang begitu berlimpah-limpah, Yesus sengaja diperuntukkan menjadi korban penebusan atas saudara dan saya. Jumat Agung disebut agung, besar, karena beda dengan Jumat-Jumat yang lain. Karena beda dengan hari Jumat yang lain. Di sanalah penebusan terjadi atas saudara dan saya. Sangat berbahagia, saudaraku. Kita mau belajar kasih yang sempurna. Belajarlah pada siksa dan derita Yesus Kristus. Semoga kita hari ini, saudaraku, memahami kasih yang sempurna, yaitu kasih yang menyelamatkan. Hari-hari ini kita kehilangan kasih. Dunia kehilangan kasih. Dunia menawarkan dendam, balas apa yang diterima. Dunia sedang asyik dengan pembalasan. Tapi Kristus menawarkan kasih. Gereja juga banyak kehilangan kasih. Gereja juga menjadi seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Begitu melihat orang terjatuh, bukannya timbul belas kasihan, tetapi penghakiman. Saya rindu hari ini, kita yang merasakan Jumat Agung ini, ada orang-orang yang bisa menangkap arti sebenarnya daripada kasih. Yohanes 3 ayat 16, ayat Natal, tetapi juga ayat Paskah, karena berhubungan dengan penyelamatan. Kita baca bersama Yohanes 3:16, 1, 2, 3. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, begitu besar kasih Allah akan dunia, akan saudara, akan saya. Yang mendorong Bapa mengutus Yesus adalah kasih sejati. Bapa melihat dunia ini akan binasa oleh pekerjaan setan. Tidak ada cara lain, mengutus anaknya menjadi tebusan bagi kita. Kita harus ditebus. Kita patut mati. Kita patut binasa karena kita sudah ditelan oleh dosa. Kita sudah ditelan oleh maut. Orang tidak diajari bikin jahat, jahat sendiri. Itu buktinya bahwa kita telah ditelan kejahatan. Orang tidak diajarin buat jahat, jahat sendiri. Bahkan kita berlomba mengajari, mendidik anak kita supaya baik, tapi tetap yang jahat itu muncul. Itu pertanda bahwa dunia ini ditelan oleh maut. Sedangkan pun kita berjuang untuk baik, tapi yang jahat itu terus menjalar, menjangkau orang-orang. Sebab itu kita tidak boleh bermain-main. Seperti khotbah Ibu Gembala minggu yang lalu. Mematikan dosa sebelum dosa mematikan kita.
betapa jahatnya rancang dosa itu. Membunuh bukan saja fisik kita, tapi membunuh roh kita untuk terkirim ke dalam jahanam api neraka, saudara. Syukur kepada Tuhan, ya. Syukur kepada Tuhan yang memberikan kita anaknya dan dibuka hati kita menjadi orang percaya. Maka hari ini saya mau sampaikan apa sebetulnya kasih yang sebenarnya itu. Kasih itu adalah kasih yang menyelamatkan. Dan saya rindu tidak sekedar menceritakan Kristus yang mati. Dia memang sudah mati. Saya tidak hanya sekedar menceritakan Yesus yang baik, karena memang dia baik. Tapi apa pengaruhnya bagi kita saat merayakan Paskah seperti ini? Apa yang dikerjakan oleh ibadah ini bagimu? Karena memandang pada Yesus yang adalah korban penebusan bagi kita. Saudara, kasih yang menyelamatkan, seperti pujian kita, itulah judul khotbah saya hari ini. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu keagungan kasih ilahi. Tuhan mau melihat gerak kasih yang besar dalam gereja Tuhan. Tuhan mau melihat gerak kasih itu membelah jiwa kita masing-masing. Sebab dunia sudah kehilangan kasih. Saya rindu berkaca kepada ayat ini, supaya kita melihat kasih yang sebenarnya itu apa. Coba perhatikan ini. Dunia ini kehilangan kasih. Pendeta kehilangan kasih. Saya ingin kita dikembalikan oleh ayat ini bahwa kasih itu menyelamatkan. Atas dasar kasihlah Tuhan datang. Karena dilihat kita akan binasa. Tanpa Yesus turun menjadi juru selamat, mati kita semua. Ke neraka kita semua. Jadi turun dia dalam rupa manusia. Lalu kita selamat. Nah, terus apa yang kita pelajari hari ini? Yang saudara harus tahu dan saya harus tahu bahwa Tuhan ingin kita memiliki kasih itu dan menyelamatkan orang lain. Buat apa? Karena kita sudah mengalami keselamatan di dalam Yesus. Maka kasih yang ada pada kita, yang telah kita terima dari Dia, harus juga menyelamatkan orang lain. Kasih yang benar adalah kasih yang menyelamatkan. Kalau saudara katakan bahwa engkau mengasihi seseorang, maka harus masuk sampai pada puncaknya, yaitu bahwa dia diselamatkan. Kalau kamu mengasihi istrimu, harus ada pada puncak dari implementasi kasih itu, dia harus selamat. Kalau kau mengasihi suamimu, seluruh perjuangan yang ada padamu harus sampai kepada puncaknya, bahwa suamimu harus selamat. Mana kasihmu kepada suamimu, tapi suamimu ke neraka? Mana kasihmu kepada anakmu, tapi anakmu ke neraka? Mana kasihmu pada orang tuamu, tapi orang tuamu masuk neraka? Saya melihat puncak dari kasih itu harus menyelamatkan. Karena percuma Yesus turun ke bumi dan tersiksa kalau Dia tidak menyelamatkan kita. Tujuannya adalah supaya menyelamatkan manusia. Nah, saudara, kita yang sudah ada di sini, saya percaya saudara menggumuli keselamatan. Mana aminnya? Saudara menggumuli agar selamat. Dan sudah selamat, pasti menggumuli orang lain diselamatkan. Pertama-tama Yerusalem, kemudian apa? Yudea, kemudian apa? Samaria, kemudian apa? Ujung bumi. Yerusalem kita adalah rumah kita, bagian terdekat dalam diri kita. Pastikan mereka selamat.
perjuangan kita harus sampai kepada keselamatan. Itulah kasih. Jangan engkau tidur sekamar dengan istri atau suamimu, tapi kau tak peduli dan tak bergumul buat selamatnya. Yerusalem kita adalah anak dan istri atau suami kita. Jangan cuek. Jangan bilang begini, lo masih nomor rumah tangga bedo, si buat delana. Berarti tak ada kasihmu. Karena kasih itu pada puncaknya harus menyelamatkan. Lalu kita ujuk-ujuk belum apa-apa, biar situ. Memang dia mau ke neraka. Anak kita susah dididik, susah diarahkan. Lalu kita berkata, biar situ, ke neraka itu. Kasih itu tidak sampai ke situ. Kasih itu hanya berhenti pada belas kasihan. Sampai mati, titik. Tidak ada hak kita menghakimi orang. Apalagi seperti memegang SK panitia surga. Ini masuk surga, ini ke neraka. Saya pun gembalamu tak punya SK menjadi panitia surga dan panitia neraka. Memastikan siapa ke surga, siapa ke neraka. Saya nggak bisa. Karena bukan kita hakimnya. Saya tuliskan dalam status Facebook. Cinta kita kepada Tuhan terlihat daripada sayangnya kita kepada domba-dombanya. Itu saya renungkan. Saya buat di Facebook karena saya renungkan. Karena itu bagian dari apa yang saya gumuli tentang gereja. Dan saya gumuli tentang khotbah saya hari ini. Kalau kita bilang kita cinta Yesus, pasti kita sayang pada domba-dombanya. Tadi malam, tadi gembalakan kurang sehat. Syukurlah pagi ini bisa segar. Saya khawatir juga. Duduk aja pusing. Gimana ini? Jadi sambil kami ngobrol-ngobrol di situ, jadi mamanya bilang ke lah, urut mama, urut, gitu. Jadi anak saya ini sepertinya Tuhan pakai meneguhkan saya dengan khotbah ini. Sambil ngobrol, sambil duduk-duduk, dia bilang gini, Pak, ayo bantu saya ngurut mama. Oh ya, duluan lah kamu. Bapak ini, diambil 2 minyak kayu putih, satu yang besar, satu yang kecil. Pilih mana Pak? Yang kecil apa besar? Yang kecil, ya udah. Tapi belum saya bantu dia mengurut. Ayo Pak, urut. Gimana sih Bapak ini? Kalau Bapak cinta Yesus, ini mamanya dengar itu. Mama juga harus cinta istri. Mama juga cinta orang-orang. Bapak juga harus cinta orang-orang. Bilang, kayak yang Tuhan kasih tahu di pikiranku, yang diomongkan anak ini. Karena saya lagi persiapan khotbah. Bapak nggak boleh hanya cinta Yesus, harus cinta istri. Persis seperti apa yang di hati saya, persis seperti apa yang saya tulis di status Facebook saya beberapa jam sebelumnya pagi-pagi. Tapi saya yakin kenapa anak itu bilang begitu. Bagi saya itu khotbah yang hidup. Karena khotbah tidak harus keluar dari mulut pendeta. Dari mana saja bisa khotbah yang hidup bagi kita. Kalau kita bisa rasakan itu datangnya dari Tuhan. Kalimat itu saya ulang di sini. Kalau kamu cinta Tuhan, kamu pasti sayang pada anak-anaknya. Pada anak-anak Tuhan. Dengan segala konsekuensinya. Haleluya. Dan kamu besok dituntut di sorga. Suamimu atau istrimu tidak bersama. Kamu menangis. Kau ambil uang hasil keringatnya, kau belanjakan dan kamu makan bersama-sama, kau beli bajumu. Tapi keselamatannya kau tak peduli. Itu bukan kasih. Itu jahat. Apalagi kalau kamu dengar suamimu mau kerja hari Minggu. Ya sudahlah Pak. Tidak apa-apa. Pura-pura kau bilang, tapi tetaplah berdoa dalam hati ya Pak. Nanti aku kasih tahu kasih yang pura-pura ada di sini. Kasih itu sampai menyelamatkan. Kasih Tuhan, kasih yang apa? Menyelamatkan. Kasih Tuhan apa? Tak berkesudahan. Manusianya itu selalu berhenti pada angka 3. Sehali dua heli huma apodoh.
Betuhalion, nehi, acai. Selesai. Tuhan bilang, karena yang bekerja pada hati kita bukan kasih manusia, tapi kasih siapa? Kasih Tuhan. Dalam pergumulan berat tentang beberapa orang mungkin yang berseberangan dengan saya, sebagai manusia mungkin kita terlukai oleh sikap dan tingkah laku mereka. Sama seperti Yesus terlukai oleh dosamu, oleh pemberontakanmu. Pernahkah Yesus berhenti mengulur waktu dan mengulur tali, memanggil-manggil engkau supaya kembali kepada keselamatan? Jawabannya tidak. Tuhan tidak pernah berhenti. Itu berarti kita pun tidak pernah berhenti untuk membuka pintu maaf kepada mereka yang memang mau menjalin komunikasi dengan kita, sekalipun didahului oleh riwayat sakit hati. Saya bicara ini di pasca derita siksa yang dialami Yesus sebagai gambaran untuk meluruskan setiap hati kita yang barangkali gambar kasih itu telah pudar. Atau paling tidak definisi kasih itu telah kau definisikan sendiri tanpa definisi yang original dari kebenaran Alkitab. Sudah banyak orang membuat definisi sendiri, hidup menurut pikirannya sendiri. Takut-takut besok-besok kita salah di mata Tuhan. Kita sudah definisikan sendiri tentang kasih itu, lalu kita bergerak dalam definisi kita, dan akhirnya kita salah. Kalau kembali kepada naturnya kasih ilahi, tak berkesudahan. Tapi saya, Pak, tidak bisa mengampuni. Kau sangat minim dengan kasih ilahi. Itu jawabannya. Masuklah dalam kolam kasih ilahi. Berenanglah di sana. Tenggelamlah dalam kasih ilahi. Maka engkau akan diajari oleh kasih itu bagaimana membuka komunikasi kembali dengan orang-orang yang pernah menyakiti hati. Kasih sampai kepada keselamatan. Saya berani bersaksi bahwa memang gereja kehilangan kasih yang sebenarnya. Kasih itu telah mengalami perubahan makna dengan definisi masing-masing, pengertian masing-masing, sehingga buram perjalanannya. Karena dia sudah mencemarkan nama baik saya. Nggak usah. Ya memang. Yang sudah diampuni, diupload kembali. Dan tersebar. Nasional. Saya pun, saya teringat dengan sebuah kalimat. Sudah meninggal ini pimpinan kita. Bapak Beo Hasugian, Bishop kita. GPD Duri. Ya. BTS Duri bolok salah saya. Simpang Santo Yosef. Tahun 2005 saya mengenal hamba Tuhan ini. Sejak kita masuk ke GPD 2001, tetapi saya ikut sinode kan 2005 dan mungkin Mukernasnya ada 2003 Bapak. Jadi Bapak itu bishop kita, bishop. Waktu itu bishop, belum ketua. Kembali lagi ke ketua sekarang. Dia bilang begini. Nah ini pelajaran besar sampai sekarang, hikmat-hikmat seperti ini bagi saya sangat mendasar. Dia bilang begini. Dalam menjemur kain, bahasa Batak nama bain, mulu majomur pahean. Dada sudi jomuron paheani di Jolo Jabu. Nina. Ini hikmat ini. Dak sudi paheani bui jomuron di Jolo Jabu. Iya ya. Kalau di perumahan-perumahan kan belakangnya habis kan kayak kami ini. Biasanya jemuran ditaruh di depan. Jadi tidak semua ini falsafah kita di kampung ya. Enggak semua pakaian itu bisa dijemur bebas di depan. Karena apalagi rumahnya pun kecil. Mau ke pintunya pun kadang-kadang mau ada kain yang dijemur. Hampir berdekatan dengan orang. Kira-kira nih Bapak Ibu, nalar maksud saya. Jadi Opung Justin yang nalar. Padahal bahasa Bataknya saya bilang tadi. Yang lain nganga. Masa orang Cina yang gini, orang Batak yang saya pakai bahasa Batak. Enak. Atau Opung Justin pura-pura gini. Sama-sama nggak nalar. Jadi saya ingat itu udah meninggal pimpinan kita ini. Dak sude pahean bebas cemurut di Jolo Jabu. Inna.
Adong do pahianon ikut jomurot di belakang. Alai molo pedang adong di belakang, aladang adong belakang di jabu. Tong ikut terpaksa ijomur di jolo, ikut dilapit doi. Pakai serpek tidak danak manang pakai aduk na tipis. Odo wingot padok ni na tua-tua teng. Pendeta B.O. Hasugian, mantan bisop kita 2005-2010. Maksud saya nalar? Udah nalar? Pakaian dalam itu tidak bebas dijemur di depan. Kalau pakaian biasa boleh, tapi kan mau dijemur di mana? Dapur pun tak ada. Dijemur juga di depan, tapi biasanya kain-kain tipis lah dibuat menutupinya. Itulah adat kepatutan. Jadi tidak semua informasi bisa diunggah. Ada yang harus diunggah tetapi agak ditutupi. Itu artinya. Lalu kulihat kawan ini semua, wah Tuhan, wah yang kayak gini. Jadi sedikit, walaupun sebetulnya nggak ada masalah karena itu sudah dilewati, tapi bukankah tidak perlu itu harus diunggah? Saya lihat kasih itu tergerus, baik di tingkat gereja, di tingkat pimpinan organisasi rohani, di tingkat bernegara, bahkan di tingkat keluarga dekat. Apa makna kita berjumat agung hari ini? Perhatikan siksa derita Kristus. Seluruh bilur-bilur. Arti bilur-bilur itu bahasa Batak bugang. Bugang itu adalah luka memar yang diakibatkan oleh pukulan, yang diakibatkan oleh cambukan. Cambuk yang terbuat dari beling atau kaca yang dibuat seutas tali tapi ditempeli dengan lem yang keras, dengan kaca, dengan duri-duri tajam. Dan itulah yang dipukulkan kepada Yesus sebagai orang terhukum karena dianggap berdosa. Karena kita dipukuli berkali-kali. Yang pasti untuk cambuk yang di depan Pilatus itu pasti, saya pastikan menurut hukumnya Israel, hukum Alkitab, hukum Romawi juga, dicambuk 40 kali kurang 1. Berapa itu? 39. Kenapa? Karena hukum ini berlaku bagi orang Israel. Dicambuk dia 40 kali, lepaskan. Artinya hukuman selesai. Tapi kenapa dia 39? Karena kalau Yesus dicambuk 40 kali, secara hukum Romawi tidak boleh lagi dihukum karena sudah genap 40 kali, lepaskan dia. Tapi harus dicambuk 39 kali. Supaya eksekusi penyaliban masih berlanjut. Itu berat sekali. Itu sakit sekali. Maka kalau kita lihat film yang mengarah kepada yang sebenarnya dan petunjuk dari kitab Yesaya, rupanya tidak lagi dikenali dan buibi tadabuhinai. Aps. Karena itu kalau dicambuk itu melingkar gitu. Nah, baru ditarik. Nah, itu lilit ditarik lagi. Saya bisa rasakan betapa pedih, perih pada waktu itu. Nah, dia tanggung itu semua untuk memberikan keselamatan. Ujung-ujungnya harus kepada keselamatan. Dan kita yang percaya kepada darah itu diselamatkan. Saudara, saya ingin kita melihat kasih yang menyelamatkan ini. Itu yang Allah lakukan bagi kita. Karena dia mengasihi kita. Dia sampai pada puncak rencananya menyelamatkan kita. Kalau kita melihat banyak kasih, mungkin saudara pernah merasakan dan satu hubungan dengan seseorang, lalu saudara menyimpulkan, holong nama perbuat do benda itu kita. Kasih yang meminta balas. Ada. Dengar, kalau kamu pernah bergumam, pernah mengeluh, bilang begini, nggak taunya orang itu yang baik. Lihat selama ini apa yang kita buat sama mereka. Lalu apa yang mereka buat ke kita? Ini, hati-hati. Saya masuk ke dalam ini. Itu pun tidak perlu kita katakan. Kalau sudah masuk kepada esensi kasih yang sejati. Kalau kita masih sering berkata begitu, entah orang yang pernah di depan kita, mungkin dia anak gadis bere kita, atau paraman kita, atau main kita, mungkin 2-3 tahun di rumah kita,
atau orang yang pernah kita bersekolahkan dan mungkin kita berjasa kepada dia dan akhirnya dia sudah menjadi baik sekarang, lalu kayaknya tidak seperti yang kita harapkan. Lah berarti kamu itu kasih yang poin pertama ini. Kamu itu punya kasih yang meminta balas. Hindari itu. Yesus tidak pernah melakukan itu. Dia murni tulus mau menyelamatkan. Dan ibu tohi magona. Ay di julokku dia 6 tahun nih. So hutad deh. Maliali na jului. Itu pun udah salah kamu ngomong itu. Bercerita boleh. Ya sudahlah. Karena kamu tanya. Ya memang betul di rumahku dulu itu 5 tahun. Ya puji Tuhan lah. Dia udah sukses sekarang. Itu kebanggaan saya. Orang yang dari rumahku sukses. Tapi Pak saya lihat kok dia gak peduli ya. Kemarin pesta Bapak dia gak datang. Ya gak apa-apa mungkin dia sibuk. Ya kita akan berbuat baik sama dia. Bukan harus membalas apa-apa. Meminta apa dari dia. Itu yang benar. Tapi terlalu mudah saya lihat domba-dombanya Tuhan ini. Termasuk di kalangan kami para pendeta. Berkata seperti yang saya katakan tadi. Dan botoy magona. Nah hasilnya pesonari. Mungkin udah bagus dia sekarang. Hancurnya nanti itu. Karena dia gak tahu balas budi. Kita gak perlu menuntut orang balas budi. Karena kebaikanlah yang terpancar dari orang-orang yang benar-benar milik Yesus. Haleluya. Kalau Yesus Pak meminta balas budi, gak pernah. Tunjukkan ayat sama saya bahwa ada ayat yang berkata bahwa Yesus minta balas budi. Aku sudah selamatkan kamu. Ayo sembah aku. Sembah aku. Yesus tak paksa kita menyembah dia. Dia hanya minta dikasihi. Dan kasih itu adalah timbal balik. Karena aku udah mengasihi kamu, kasih aku. Dan dia gak pernah memaksa. Kalau Yesus memaksa bisa gak? Bisa. Dia gak pernah maksa. Dan kalaupun dia bilang, kasih aku. Kalau kau kasih aku, berarti kau turuti firmanku. Kalau dia itu bukan memaksa kita dan seperti menyiksa. Karena dia tahu. Kalau kita mengasihi dia kembali seperti yang diharapkan dia, kita terselamatkan. Berarti puncak dari kasihnya adalah keselamatan. Jangan kau pergi nak. Ayo, aku udah mengasihimu. Aku udah mati buatmu. Ayo kamu kebaktian. Ayo ikut aku. Bukan berarti supaya tersiksa kita. Lalu kita bilang Yesus ini gimana menuntut balas. Karena dia sudah menyelamatkan aku. Terus suruh aku kebaktian. Enggak gitu juga. Karena kasihnya lah yang meminta kita supaya kita beribadah. Karena di sini kau selamat nak. Di sini kau selamat dalam genggaman kasihku. Justru kau dia bilang ya sudah aku udah berikan, aku udah mati untukmu tapi kau enggak mau ya sudah. Terserah kau mati kau situ. Itu berarti dia enggak memiliki kasih yang menyelamatkan. Kasih yang ada pada Yesus sampai pada menyelamatkan. Sampai pada kedatangannya nanti. Hatinya menurut kacamata saya. Hatinya terus terbuka bagi kita. Sampai pada kedatangannya. Dan mungkin pada waktu dia pun nanti sudah menutup pintu pengasihan pada hari terakhir. Aku yakin dari sudut keilahiannya. Dia tidak akan bertepik sorak untuk semua umat manusia yang gagal diselamatkan. Dia akan tetap dalam belas kasihan. Namun hukumnya tidak bisa dia tabrak. Sudah selesai. Maka tetaplah di neraka. Dan tidak akan ada hujatan dari Yesus. Mati kau situ. Dari dulu ku bilang kau baik-baik tak mau kau. Sekarang terima. Mungkin tidak akan dia katakan itu. Karena dia ilahi. Kasih sempurna ada pada dia. Ini yang saya rindu kita dapat hari ini saudaraku. Rubah gambar kasih yang ada. Jangan pakai definisi sendiri. Definisi sendiri maksudnya apa Pak? Satu, definisinya orang Batak. Tidak pernah lebih dari 3. Saya 2 hari. Isi dah beho? Saya 2 hari. Jangan. Kalau 3 berarti tok. Betul lah. Ini bapak-bapak senyum ini dan itu yang saya lakukan di rumah begini. Sifat J. Sifat J. Saya 2 hari. Pas mangalilang, kalau udah 2 hari selesai, narung bebu menabung. Saya 2 hari, tong dang lau. 2 hari. Itu definisinya orang Batak. Makanya coba perbaharui definisi kasih yang kau implementasikan dalam dirimu sehari-hari. Saya juga mencoba belajar. Kalimat sehari 2 hari itu orang Batak sampai hari ini masih begitu terngiang. Kalau ada seseorang menyampaikan sesuatu dalam perbincangan,
Ay songon na suding gabi hubereng hubungan mo tu lay mo na eh. Hulo ba? Ay sa mengalah daw na sililingon. Ay sa hali 2 hali hulo hido. Ay itu ya, betul ya? Alay unang 10 hali hu. Aron tong hunay dah. Alay unang 10 hali hu. Kita hanya berhenti pada 10 hali hu. Nah itu. Kau nggak baik lagi sama menantumu kuliah, nggak pernah lagi menantumu ke sini. Kau lihatnya selama ini, mengalahnya aku. Nah gitu kan orang Batak itu. Sekali 2 kali ku mauinya, tapi dibuatnya 3 kali. Maka kita hanya berhenti di 3 kali. Kalau Yesus juga pakai hukum kasihnya orang Batak, sudah lenyap kita semua. Isa maison namar dosa 2 hali, baru berhenti. Angkat tangan. Dan setelah engkau angkat tangan, angkat kaki keluar dari sini. Kalau kau pasti bohong. Adong ison nomor dosa saya 2 hali? Ang 2 hali nomor dosa bang. Hati-hati ya memang tuh. Neng mur imana? Nga 2 hali aw. Neng arong si hepeng adong isan hepeng darong napunasa anang ibuat. Nga 2 hali aw. Nga 2 dosaku. Ada. Nggak ada ya. Baik kalau Tuhan pakai hukumnya kita, kasih 3 kali, angka 3 selesai kita semua. Nah kalau begitu, ayo ikut Tuhan ya. Jangan ikut bangsa Batak yang berkata sehali 2 hali. Tidak boleh. Minta hikmat Tuhan. Bagaimana menjalani ini sampai mati. Nggak lama kok kita. Kalau kita ada 60-70 tahun, nah sampai di situnya hitungan itu. Nanti akan kita terima upah yang besar dari Yesus. Anakku, karena kau tirunya gayaku, bukan gaya nenek moyangmu dalam mengimplementasikan kasih. Kulihatnya kesabaran hatimu, ketabahanmu, kebaikanmu, kebesaran hatimu, kemurahanmu. Kubaca semua itu. Kucatat semua itu nak. Sini kau. Persis kau kayak duplikatku katanya. Halai. Oleh sehari 2 hali saya. Jangan dipakai itu sekarang. Itu titik khotbah saya hari ini. Buang definisi itu sehari 2 hari. Mangalilang may pakai halaki, hitarang marlilang. Kita nggak ada lilang. Di gereja Pentakosta tak ada lilang. Amin. Makanya kita nggak pernah malilang di sini. Udah 20 tahun gereja nggak ada lilang di sini. Pakai hukum Kristus, hukum kasih sampai pada menyelamatkan. Haleluya. Anak-anak rohani saya yang saya sudah lepas dari rumah, saya di mimbar ini saya jujur katakan, seringnya hatiku menangis. Seringnya hatiku terpikir, walaupun tidak seperti hatiku, karena saya tidak bisa tabrak lagu kita yang berkata, kalau hatimu seperti hatiku. Mungkin tidak seperti itu hatinya, tapi hatiku seperti itu. Kemarin terlihatku di situ satu orang. Saya klakson. Tit, bilang, Om. Terus lari dia. Bawa gitar. Pakai motor merah, gagah dia. Saya lihat dia sehat. Itu bangga saya sehat. Kalau aku lihat dia melos-melos kan sedih juga saya. Karena itu anak saya dulu. Saya sekarang bekerja di misi nasional gereja kita. Ini hadapan Tuhan. Terpikir aku. Allah banyak kalakon utus. Tunias. Itu dia. Ini mimbar nih ya. Mimbar Tuhan tidak saya tarang-karang. Tapi itulah hati saya. Sogari mauloh lakon hutus tunias. Bulan 4 kalau tidak langas saya ke Nias. Kita buka gereja di sana. Saya udah telepon juga adik saya di sana. Juga badan misi gereja Betel. Dan ditunjuk semua mana daerah kita yang bisa buka. Ada satu di sana pulau. Di Pulau Nias. Namanya Pulau Batu. Ya. Pulau Batu itu katanya ada 101 pulau. Dan itu ekspansi dari barat sana yang banyak. Membuka gereja bawang di sana. Gereja mayoritas di sana Katolik sama BNKB. Lalu karismatik sangat sedikit. Kalau mungkin ada hanya 5 gereja dalam hatiku. Kalaulah bisa anak buah ini yang pernah bersamaku ini kuutus ke sana. Kita danai, kita topang. Dan kalau mau mendapatkan gadis lokal supaya lebih mantap pijakannya di sana. Tahu gadis lokal kan? Dapat anak boru Nias nah di sini. Las pinanguli menyandisi. Asa
adong jembatan tu halak nias. Terpikir saya itu. Si Donald, si Jainor, atau si Surya. Tapi mungkin yang di hatiku ini tidak seperti hati mereka. Urusannya. Karena aku mau berhenti dari hitungan. Sehari, 2 hari, 3 hari. Jujur, itu nias target kita sekarang. Bulan sana. Nanti saya ke Minas, ke Kandis dulu. Dari Kandis nanti mungkin kami bawa mobil ketua misi kita, Pak Silitonga. Naik mobil ke Sibolga. Karena di Sibolga ada kita habis nanti 1 gereja sudah ada. Kami sudah bergerak. Ya, kami sudah bergerak. Walaupun by Zoom, by apa, by telepon. Di sana kita sudah ada sekarang perintisan di Sibolga, di perumahan 6 kakak. Sudah tinggal kita akan resmikan dan mungkin akan kita cari. Kalau saya lihat di foto kemarin di video kan rumah itu ruwet dia. Dan kita carikan rumah kontrakan yang apa nanti. Jadi kita akan habiskan 1 GPD di Sibolga. Dari situ kita nyebrang ke Nias, bawa mobil lah. Pakai Roro, kapal Roro sudah ada katanya. Lalu dari situ kita jelajahi dulu ke Pulau Batu. Dari Gunung Sitoli katanya ke Nias Selatan itu 3 jam saja naik mobil sekarang karena udah bagus jalan. Nah dari Teluk Dalam ini ke Pulau Batu kira-kira 4-5 jam naik speed. Ah udah. Saya rindu sebetulnya ya. Kalau ada pelayan-pelayan kita rebut. Ya. Cuman apakah hati mereka seperti hatiku? Tidak berani saya karena saya pun mereka tutup hati untuk saya. Cuman apakah bertanda baik ketika kemarin ketemu katanya, oh, saya mau balas Om swasti Om. Haleluya lah. Tapi hatiku harus jangan tercemari oleh definisi kasih yang selama ini dipegang oleh nenek moyang kita. Buka hati. Karena Tuhan yang menilai bukan manusia. Bukan siapa-siapa. Jangan kasih yang menuntut balas. Amin. Hentikan sekarang berbicara itu. Bapak ibu yang pernah mampir keluargamu di rumah. Mungkin dari rumah mulai dia berhasil. Jangan kau tuntut apa-apa. Jangan bilang, iya, nung haseai, lupa kacang pada kulitnya. Enggak usah. Dia lupa-lupa enggak apa-apa. Yang penting Tuhan Yesus tak lupa dengan apa yang kau buat. Mana amennya? Seringkali kita suntuk di situ. Sering kita dikotori oleh itu. Aisyah jeluk kudai. Terus bangga kali. Anu keri jelum na jelum terbuah. Unang-unang do susah tong ideko. Alani susah na rasa mangakak tong. Tapi na buruna wala ko na buruna sesada horna buruna. Manang dak saya julup petahui. Justru karun nangis kalau dia enggak berhasil. Jangan gini, ini pembenaran ini yang saya bilang tadi kasih udah buram. Susahlah orang yang gitu, misalnya apa main muda manang naberem deh. Ya enggak udah gaya. Ai juluk ya dia kasih yai. Emang lalau kasih yai. Malah kau bangga. Jangan. Saya justru kalau ada orang yang berhasil dari hadapan kita, entah dia ingat kita atau tidak, tapi kita bangga bahwa orang yang pernah di depan kita berhasil. Haleluya. Catat poin itu. Harus seperti kasih Yesus, kasih yang menyelamatkan. Saya pun belajar dari kesalahan di masa lalu untuk tidak mengingat-ingat itu. Haleluya. Jangan kasih yang menuntut balas. Yang kedua, jangan kasih yang pura-pura. Roma 12:9. Roma 12 ayat 9 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi sama-sama 2, 3 ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Oke. Tuhan bilang jangan ada kasih yang pura-pura. Tuhan tidak mau itu. Tuhan tidak ada berpura-pura kepada kita. Tidak. Kasihnya sempurna. Dia tidak boleh berpura-pura. Bagaimana itu Pak kasih yang berpura-pura? Kasih yang berpura-pura itu jahat. Namanya pura-pura. Jahat dia. Tidak baik. Tidak baik. Dia pura-pura baik. Mungkin selama dia butuhkan sesuatu dari kita, selama masih ada yang mau diambil dari kita, selama masih ada yang bisa diolah dari kita, dia berpura-pura baik. Setelah dianggap tidak ada lagi yang mau diambil dari kita, dia tunjukkan aslinya.
Itulah kasih yang berpura-pura dan itu jahat. Atau sebaliknya, selama masih kita lihat ada yang kita ambil dari dia, kita baik sama dia, dan setelah itu kayaknya tidak ada yang mau kita ambil, kita tidak baik sama dia. Tuhan bilang, jangan kasih itu pura-pura. Saya juga mendengar percakapan ini sketsa masyarakat Tapanuli. Etor bohaharoa, etorahan yang dapat tahu siya nih. Catat, itu juga kasih yang pura-pura itu. Jadi mau dong dapat musya colma, dang dengga benum. Berarti kamu adalah golongan orang yang memanfaatkan orang. Masih ada yang kuambil dari situ, maka kau baik. Hentikan berkata, terus apa yang kuambil dari dia? Apa yang kupandang dari dia? Jangan. Itu berarti kamu terlibat dalam kasih pura-pura. Kalau ada yang kau ambil, kau berarti bisa berteman dengan dia dengan baik. Dan kau anggap tidak ada lagi yang baik yang kau ambil, kamu menggantikannya. Itu jahat, kata Tuhan dalam ayat ini. Jauhi yang jahat itu dan lakukan yang baik. Saya dengar itu banyak cerita itu. Terus apa mau ambil dari dia? Di kalangan kami pun ada itu. Terus apa mau ambil dari dia? Gak usah pun berteman dengan dia. Terus apa mau ambil dari dia? Ya Tuhan. Berarti kalau berteman mau ambil mengambilnya rupanya. Jangan seperti itu. Kasih yang menyelamatkan. Walaupun menjengkelkan. Tuhanlah yang menilai semuanya. Saudara, masih banyak kasih yang kita bahas. Waktu saya tidak banyak. Saya masuk kepada poin terakhir. Kasih yang menuntut pengorbanan. Itulah yang sempurna. Itulah yang diberikan Yesus menjadi teladan bagi kita. Tidak ada kasih tanpa disertai pengorbanan. Itu bagaikan koin. Mata koin, sisi kirinya kasih, sisi kanannya adalah pengorbanan. Itulah indikatornya. Kalau lain dari situ berarti kau punya koin yang sebelah dan itu tidak laku. Itu tidak laku. Coba kamu kasih uang koin ke orang lain tapi sisinya kosong. Atau uang 100.000, satu berisi gambar, satu lagi nggak berisi gambar. Putih atau sama warnanya tapi tidak ada gambar. Kasihlah, nggak akan guna, nggak berarti, nggak sempurna uangmu. Jadi yang benar adalah dua sisi ini bagaikan sisi mata koin. Kasih di sebelah kanan, pengorbanan di sebelah kiri. Itu sejalan. Tidak bisa tidak. Jadi kalau kamu bilang kamu mengasihi Tuhan, kamu adalah orang yang memiliki pengorbanan. Kalau kamu bilang kamu mengasihi suamimu, kamu adalah orang yang berkorban untuk suami. Sebaliknya kalau kamu bilang kamu mengasihi istrimu, kamu adalah orang yang berkorban untuk keselamatan istrimu atau anakmu atau suamimu atau orang tuamu. Kasih tidak mementingkan diri. Dia berkorban, saudara. Lalu apa kata ayat ini? 1 Yohanes 3:16. Entah kebetulan atau dengan campur tangan Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 16. Saya nggak tahu ya waktu siapkan khotbah ini. Kok jadi sama ya? Penulisnya sama. Penulis kitab Yohanes adalah Yohanes, murid Yesus. Penulis 1, 2, 3 Yohanes adalah Yohanes yang sama. Dan banyak bicara kasih. Kalau 1, 2, 3 Yohanes itulah bicara kasih. Baik juga kitab Yohanes bicara kasih. Maka Yohanes murid Yesus adalah orang yang disebut murid yang penuh kasih. Ialah yang bersandar di dada Yesus. Ini murid spesial. Sering bersandar di dada Yesus. Itulah Yohanes. Dan yang apakah ini kebetulan? Menurutku tidak kebetulan, tapi memang demikian Tuhan maksud. Supaya sama seperti sisi koin. Sisi koin pertama, Yohanes 3 ayat 16. Dan sisi koin kedua adalah 1 Yohanes 3 ayat 16. Di 1 Yohanes 3 ayat 16 dijelaskan, karena Kristus telah menyerahkan dirinya untuk keselamatan kita, maka kamu juga wajib menyerahkan dirimu untuk keselamatan saudaramu. Di Yohanes 3 ayat 16 berkata, Allah Bapa mengasihi dunia dan dia memberikan anaknya yang tunggal untuk keselamatan kita. Lalu 1 Yohanes 3 ayat 16. Jadi Yohanes 3:16 tinggal tambahkan satunya. Yohanes 3:16 lalu satu lagi 1 Yohanes 3:16. Isinya sama. Pertama sebagai contoh role model di mana Allah memberikan kasihnya kepada kita dan mengorbankan anaknya. Maka aplikasi dari kita anaknya di 1 Yohanes 3 ayat 16. Dia berkata, karena Kristus telah menyerahkan dirinya untuk kita, maka kita pun wajib menyerahkan diri kita untuk saudara kita yang lain. Dengar baik-baik, kalau sampai nyawa bisa diserahkan, apalagi harta, apalagi yang lain. Jadi puncaknya luar biasa ini. Kita baca bersama 1 Yohanes 3:16, 2, 3 ya.
Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Apakah kebetulan Tuhan mau dua sisi koin ini? Pertama, kita telah melihat gambar Allah, kasih dari Bapa, menyerahkan anaknya untuk keselamatan kita. Lalu bagian kita, menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kalau begini, masih muda menuntut? Luar biasa ini. Masih muda menuntut. Contoh, Pak Pahan dengan Pak Pardi. Contoh aja. Ada sesuatu yang istilah orang Batak selilik do dan pas di Pak Pardi atau Pak Pahanon. Itor dan bui mardongan. Selilik mungkin satu kata yang salah. Apa bandingnya itu dengan nyawa? Kalau untuk mengampuni kalimat setitik yang tak sedap di pikiran kita, tak bisa kita menerima itu. Lah bagaimana mengimplementasikan bahwa nyawa aku pun kuserahkan untuk menyelamatkanmu? Di dalam ini Paskah yang kita pelajari. Saya tidak mau hanya menceritakan Yesus sudah mati, memang sudah mati. Yesus baik, memang Yesus baik. Kukut bahkan dan tak kukut bahkan pun itu memang dia sudah mati dan dia baik. Tapi apa yang kita ambil? Solot hatani sepak pahat tuau. Dan bui huampuni. Les bohana ma bainoku mangailan hosakku asa selamat sepak pahanom. Om kosong. Sedangkan selilik pun tak bisa kuselesaikan. Misal. Makanya kalau mengerti kasih ini, Yohanes 3:16 dan 1 Yohanes 3:16, kalau mengerti ini bagaikan dua tangan bergenggam. Enggak mudah sakit hati, enggak mudah putus hubungan. Mungkin bukan kata enggak mudah. Kalau enggak mudah berarti bisa putus hubungan. Kalau boleh pada puncaknya tidak akan putus hubungan, tidak akan sakit hati, karena yang terdepan sudah kita beri. Hosakku pe ngahulean. Artinya aha, berbahasa Batak mau sa tekas. Sugeri pe isiato au Pak Pahan. Are la wisi asal selamat to. Itu artinya. Jadi melohol kata sapi dan gue ampuni. Haulah kepeng 5 rupiah dan gue diselesaikan. Marutang di 7 juta nare. 30 juta saya debat balas na. Biga-biga jol mana sama bayar utang na tuh, saya Tuhan balas na. Mau adong kasih songoni. Torido hatang. Dedang perlu jalodo. Alay mau dangolo bababe. Bisa nangkap makna Jumat Agung ini? Amin. Masih gampang sakit hati? Saya masih pakai kata gampang loh. Karena kau terlalu mengasihi dirimu. Terlalu tinggi privasimu, terlalu hebat kau, terlalu jago kau. Sehingga tak bisa diusik. Kau lebih jago dari Yesus. Lebih jago dari harga diri Yesus. Saya belajar juga tidak tersinggung dengan rekan-rekan pendeta. Yang menurut saya kadang-kadang tidak pas. Anda juga di WA kayak gitu. Kami minta, karena besok kita rakir hari Minggu. Kami minta yang membuat laporan keuangan, jangan hanya bendahara, harus ikut sekretaris. Ini anggota. Dalam hati, dia di pertibion maben laporan keuangan doh sekretaris. Aneh umak kadang-kadang. Bendahara lah yang buat laporan. Lah kalau ada yang nggak pas nanti kan dilihat ketua. Bukan cuma ketua, nanti di rapat kerja wilayah. Kan bisa, Pak, ini tidak pas. Kan bisa diulang. Alikot doh dena sekretaris. Apalah maksudnya. Tapi dalam hatiku, karena medok nasi di potongan. Dong do tupoksi. Tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ya bendahara menguasai uang. Sekretaris surat menyurat, program dan yang lain membuat ini. Alaikos dalam hati. Untuk itu pun, dalam hatiku, untuk sebuah serangkai kalimat di WA bisa membuat kita sakit hati. Bagaimana lagi aku mengorbankan nyawaku untuk keselamatan dia? Bohong berarti kasih yang ada pada kita. Dalam ini, orang-orang yang gampang sakit hati, kasihmu itu terlalu minim. Bahkan untuk dirimu pun gak cukup, apalagi kau berbagi pada orang lain. Kasihmu itu terlalu minim. Untuk dirimu pun gak cukup. Apalagi mau kau bagi pada suamimu atau istri, gak cukup. Maka kau gampang sakit hati, gampang merenung,
gampang menyembunyikan diri, gampang menutup diri. Kamu menjadi orang yang eksklusif, tapi tidak jelas. Jokowi yang bukan orang Kristen pun kita lihat bertubi-tubi, beribu-ribu, berjuta-juta hujatan itu, dia tetap mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Masa kita kalah? Kalau kamu gampang sakit hati, kasihmu terlalu minim. Definisi kasihmu salah, perbaiki itu. Kasihmu terlalu sedikit. Untuk dirimu pun tak cukup. Kau pun kehausan. Apalagi kau membagi pada orang lain, tak cukup. Karena Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk aku pun wajib menyerahkan nyawaku untuk orang lain. Itulah maka berlaku ditampar kiri kasih kanan. Karena belum berkasih. Kalau kamu bukan ditampar kiri dan memberi kanan, kau yang nampar duluan, memang kau itu tak layak anak Tuhan. Tak layak anak Tuhan. Bukannya kau ditampar kirimu kau kasih lagi kanan, tapi kau yang nampar. Jangan pernah duluan menampar orang, baik dengan tangan dan dengan kata-kata. Kata-katamu itu lebih tajam dari tamparan tangan. Tuhan memberkati kita semuanya. Besar kasih Tuhan atas kita. Itulah yang membuat kita selamat sampai hari ini. Jangan menghakimi, tak ada satu ayat pun yang membuat kamu menghakimi orang. Tuhan punya strategi banyak. Pasingot masa sahalak opak mata. Melodang olo bah. Tujakon. Dah. Jodoh ngamu dah. Olo, ngau jodoh aku. Dang olo bah. Ronggoso. Babuat tuh kakalay arame. Tongdang mu bah. Anggap may bana so managdade mata. Holanino po ni Jesus. Haleluya. Anggap na sumanad dari bata. Udah. Haleluya. Inilah Paskah. Pengorbanan sempurna. Kasih yang menyelamatkan. Tangisi suamimu yang gak bergereja. Jangan kau nyaman dia cari uang hari ini kau di sini. Ini hari libur Pak. Hari Tuhan Yesus mati dibayar 2 kali lipat. Hojok masih. Jangan. Tangisi orang tuamu yang masih suka ke dukun, yang tidak bergereja dengan benar, yang terlibat dengan cara-cara duniawi. Tangisi bahkan tetangga kita. Pengorbanan ini besar, bahkan sampai merelakan nyawa. Kiranya Tuhan beri kekuatan bagi kita. Kalau enggak mampu kita, tapi Tuhan akan mampukan, sebab Tuhan yang perintahkan. Karena Dia telah mati untuk kita, maka kita pun wajib menyerahkan nyawa untuk saudara kita. Supaya persekutuan ini tetap hidup di dalam kasih, mari kita saling memberkati dan memegang prinsip kasih yang sebenarnya yang sudah kita lihat hari ini. Amin. Bangkit berdiri bersama. Pelayan altar maju ke depan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kita rindu-rindukan kasih ilahi itu sepanjang masa, tidak pernah berhenti. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Yesus. Seperti apa saudara mengaplikasikan kasih hari-hari ini? Benarkah saudara seperti yang Yesus mau ini? Atau masih pada prinsip kita? Tidak bisa lebih dari 3 kali saudara sudah mencapai.